Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini mungkin masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan tidak saling menukarkan nomor handphone. Baik ya, hari ini kita masih berkutat tentang masalah aplikasi pinjol, khususnya untuk debt collector lapangan, yang hari ini menjadi sumber kekhawatiran dari teman-teman yang lain. Karena hari ini mungkin sudah banyak yang mendapatkan pesan-pesan melalui WA, atau mungkin sudah banyak mendapatkan video-video yang katanya debt collector lapangan dari aplikasi pinjol tersebut sudah menuju ke rumah kalian. Lantas hari ini timbullah pertanyaan, ya Bang, untuk kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, setelah berapa lamakah debt collector lapangan akan melakukan kunjungan ke rumah kita? Pertanyaannya ini seru banget ya, karena takkan ada habisnya ketika terus-terusan dibahas. Karena udah jelas setiap debt collector lapangan itu pasti punya SOP-nya masing-masing. Dan setiap debt collector lapangan itu juga punya tugasnya masing-masing. Dan pada video kali ini kita pengen kupas tuntas tentang debt collector lapangan yang akan melakukan kunjungan ke rumah. Mungkin dari beberapa teman-teman yang lain udah pernah ngeliat ya langsung video debt collector lapangan dari Kredivo yang melakukan penagihan dan kunjungan ke rumah debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Untuk kalian yang belum melihat videonya bisa langsung scroll ke atas, kita udah share kemarin dari aplikasi Kredivo yang mendatangkan debt collector lapangannya ke rumah debitur. Nah, dari percakapan tersebut bisa kita tarik kesimpulan. Kenapa gua ambil sampelnya Kredivo? Karena hari ini untuk aplikasi yang lumayan raksasa di Indonesia dan banyak digunakan sama masyarakat itu adalah Kredivo. Dan kebetulan untuk di Kredivo ini memang hampir merata ya memiliki debt collector lapangan. Arti merata di sini jangan langsung dianggap besar seperti itu. Kalaupun artinya merata, ya mungkin hanya untuk di kota-kota besar saja. Ini pemahaman kota-kota besar ini harus ditafsirkan lagi ya kan, bahwasannya bukan semua setiap kota itu ada gitu. Misalnya kita ambil sampelnya di kota Medan. Nah, hari ini yang memang sudah ada debt collector lapangannya itu memang hanya untuk seputaran kota Medan. Keluar dari kota Medan misalnya dengan kota-kota yang lainnya itu belum ditemukan sampai dengan hari ini debt collector lapangan dari Kredivo ataupun pinjol-pinjol yang lainnya. Jadi udah cukup jelas ya, hanya untuk di kota-kota besar. Jadi hari ini berdasarkan dari percakapan yang kemarin kita share kepada kalian, debt collector lapangan itu akan datang melakukan kunjungan dan penagihan ke rumah kalian itu setelah lewat 1 bulan. Ya, jadi hari ini yang bertanya-tanya, Bang, debt collector lapangan itu akan datang ke rumah kita itu setelah telat berapa lama? Maka jawabannya rata-rata debt collector lapangan yang melakukan kunjungan ke rumah itu setelah kita telat 1 bulan. Itu sudah paling cepat itu. Ya, karena hari ini debt collector lapangan pun nggak banyak, masih hanya untuk beberapa aplikasi saja yang menyediakan debt collector lapangan. Jadi udah terjawab untuk satu pertanyaan. Jadi Bang, nanti akan ada lagi nih pertanyaan. 1 bulan berapa hari Bang? Nah, kemarin setelah kita share ya untuk aplikasi Kredivo tadi, itu debiturnya keterlambatan 1 bulan 3 hari atau 34 hari. Barulah debt collector lapangannya melakukan kunjungan ke rumah. Dan alhamdulillah ya, yang kemarin itu debt collector lapangan dari Kredivo itu cukup bagus dan kita mengapresiasi debt collector lapangan yang seperti itu. Dan beliau ya, untuk kalian yang hari ini khawatir ya, nggak semuanya debt collector lapangan itu ya berwajah sangar seperti yang ada di foto-foto WA kalian. Tidak seperti itu. Dan hari ini kemarin setelah kita melihat itu ya cukup memang luar biasa.
Beliau menunjukkan ID card pekerjaannya, beliau menjelaskan jumlah tagihannya, dan beliau juga menjelaskan bahwasannya beliau bukan dari pihak-pihak yang lain, beliau langsung dari pihak kredivonya yang diperintahkan untuk melakukan kunjungan dan penagihan. Jadi hari ini jangan terfokus pada foto-foto DC yang hari ini menagih kalian melalui WA ya. Kalau kalian pengen tahu ya foto-foto itu diambil dari mana, banyak yang dari Google. Atau mungkin kalau yang ilegal itu foto-fotonya banyak juga yang mereka ambil dari debitur-debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Mereka dengan sadis memfitnah ya bahwasannya itu adalah DC penagihan dari aplikasi pinjol. Jadi sudah terjawab dan nggak perlu panik lagi terkait tentang debt collector lapangan itu. Berhentilah membuang-buang energi secara sia-sia hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Yang sudah pasti tentu terjadi saja masih bisa kita cari solusi terbaik ya. Kita masih bisa bicarakan dengan kepala yang lebih fresh, dengan hati yang tenang ya kan, tidak dengan marah-marah. Jadi hari ini banyak yang ketakutan ketemu debt collector lapangan itu ketika membayangkan sesuatu yang seram-seram. Misalnya mereka akan teriak-teriak bahwasannya kalian itu maling atau mungkin masih punya utang di perusahaan-perusahaan mereka. Ya nggak boleh seperti itu. Kemarin gua juga udah nge-share ya tata cara dan etika penagihan debt collection atau mungkin debt collector lapangan tadi ya. Mereka tidak boleh menjatuhkan harkat martabat orang lain. Mereka tidak boleh mempermalukan debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Itu sudah masuk ke dalam tindak pidana tindak pidana umum ya. Tipidum dia kan. Kalau hutang kalian ini kan perdata, bukan pidana. Tapi kalau debt collector lapangan tadi mempermalukan kalian, itu bisa ditindak ke dalam hukum pidana. Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini masih gelisah ya, masih tetap memaksakan diri ya untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya hari ini tak perlu kalian pikirkan, tak perlu kalian kaji-kaji. Hari ini fokus sajalah berjalan dengan sebaik mungkin ya. Fokuslah untuk bekerja dan berkeluarga supaya pintu rezeki kita kembali terbuka dan tak berkenalan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol ini. Jadi stop sekarang juga menjadi budak dari aplikasi pinjol itu, baik melalui pembayaran ataupun mungkin melalui pemikiran. Hari ini banyak yang mentalnya sudah rusak ya, karena setiap hari memikirkan sesuatu yang belum pasti tentu terjadi. Setiap hari ini masih tetap membaca pesan-pesan WA ya dari aplikasi-aplikasi pinjol yang harinya membuat kita stres sendiri. Dan hari ini masih banyak yang melayani ya via telepon. Kalian yang hari ini merasa terganggu karena setiap hari dihubungin sama yang namanya debt collection dari aplikasi pinjol, untuk tahap awal aku menyarankan agar untuk menjelaskan bahwasannya kalian memang belum punya uang. Jadi mereka akan mendesak, jadi kapan ibu ini bisa dibayarkan, pada pukul berapa hari ini akan kami tunggu ya. Dan setelah kalian menjawab belum tentu saya bisa mengkasih tanggal atau memberikan kejelasan tanggal pembayaran, maka besok mereka akan mengirimkan WA. Sesuai dengan janji Anda kemarin, hari ini Anda katanya ingin melakukan pembayaran, kami tunggu pukul 5 sore hari ini begini begitu. Jadi jangan terfokus ke situ, supaya kalian bisa berpikir positif dan tidak salah langkah lagi. Untuk kalian yang mungkin masih berusaha ya untuk melakukan pengajuan pinjaman di sana dan di sini, ya stop lah. Itu tak akan ada habisnya ketika kita masih tetap memaksakan diri ya untuk melakukan pembayaran di tengah ketidakmampuan kita. Nanti ketika memang kita sudah punya uang, kita memang sudah mampu untuk melakukan pembayaran, gua yakin banget ya 99,99% ya dari orang-orang yang menonton video ini adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang ingin mencari solusi. Hanya saja memang kemampuan dan kekuatan kita untuk melakukan penyicilan dan pelunasan itu memang masih cukup jauh. Dan jadikanlah ini sebuah pelajaran berharga bahwasannya segala sesuatu yang mengandung riba, yang ada bunganya, itu sudah pasti akan membuat kita semakin sulit. Dan belajarlah untuk mengelola keuangan. Hari ini yang mungkin sudah punya kesempatan dapat pay letter jutaan rupiah atau mungkin puluhan juta rupiah, jangan membelanjakan dan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang hari ini kita tidak benar-benar butuh. Apalagi yang mungkin hari ini jiwa fashionnya sedang meronta-ronta karena punya limit pay letter yang lumayan banyak. Terus beli celana, beli baju, beli panci, beli kompor ya kan. Mohon untuk ditahan dulu. Sesuaikan dengan kemampuan kita, karena sedikit banyaknya ini pasti akan mengganggu jalan pemikiran kita setiap hari.
pasti akan mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja, ya kan? Jadi mudah-mudahan ya kita bisa diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki lah. Setelah nanti masalah hutang pinjol ini bisa kita selesaikan dengan baik, gua pengen mengajak kalian itu untuk berhenti menggunakan pinjol dan pay letter apabila memang kalian masih memiliki pilihan lain. Oke ya. Jadi mudah-mudahan video ini mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam, dan mungkin kawan-kawan yang sudah mendapatkan informasi dan jawaban ini, ayo segera semangat lagi supaya kita bisa menyelesaikan satu persatu. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.